Assalamualaikum Bu Gunarti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eni, alhamdulillah kabar baik Bu. Maaf Bu Gun, mengganggu waktunya. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terkait tugas kepemimpinan Bu Gunarti selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Tidak apa-apa Bu Eni, silakan jika ada yang bisa saya bantu. Baik Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya Bu, menjadi pemimpin itu pasti pernah ya dihadapkan pada permasalahan yang sulit. Namun dalam pengambilan keputusan harus dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan-masukan dari yang lain, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Iya Ibu, sebagai kepala sekolah kita harus melihat situasi dari berbagai sisi Bu. Biasanya tuh saya meminta masukan dari rekan sejawat. Setelah mendengar berbagai masukan tersebut, baru saya mengambil keputusan yang terbaik yang akan saya ambil tersebut. Meskipun kita tidak mungkin ya Bu bisa memuaskan semua pihak. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan yang biasanya telah kita sepakati bersama Bu dalam rapat. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bu Gunarti lakukan selama ini? Selama ini ya saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan guru melalui rapat atau musyawarah. Apabila tidak sesuai dan tidak bisa menentukan keputusan bersama, ya maka saya akan melakukan voting Bu. Dengan begitu kan keputusan yang diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah semua itu disepakati bersama. Tetap ada kesepakatan bersama, nggih? Iya. Hal-hal apa saja ini yang selama ini Bu Gun anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, tantangan itu lebih efektif apabila saya dan rekan guru yang diinginkan itu sama-sama bisa sejalan dan berdampingan seperti itu, satu suara lah istilahnya. Satu suara ya, berarti intinya harus satu suara nih Bu. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada Ibu selaku kepala sekolah ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut apabila apa yang sudah diputuskan itu kurang bisa diterima Bu. Tentu kita kan harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan yang sudah kita ambil. Karena akan ada pihak-pihak yang kadang mungkin belum bisa menerima gitu. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaannya saya lanjutkan Ibu. Ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur atau apa yang Anda jalankan? Tidak ada Bu jadwal khusus atau tata kelola yang saya harus putuskan, tetapi segala sesuatu masalah yang saya hadapi harus saya tuntaskan. Kalau bisa sih secepat mungkin Bu, meskipun begitu ya tergantung dari ringan atau beratnya masalah yang saya hadapi. Begitu nggih Bu. Iya. Terus selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Oh iya tentu ada Bu, seperti keluarga, terutama suami ya, pasangan kita, rekan kerja kita seperti guru dan komite Bu pada umumnya.
intinya ya tetap di kerjasama ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika itu? Saya banyak belajar Bu ketika menjadi kepala sekolah. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita dengan sekolah lain, dengan kondisi sekolah yang tidak terlalu besar. Kebetulan sekolah kami juga muridnya sedikit, berada di desa dengan memiliki budaya dan kebiasaan atau kultur di tempat ini juga menentukan bagaimana kita dalam mengambil keputusan Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Narti atas waktunya untuk berbagi pengalaman dan praktek baik dalam pengambilan keputusan ini. Selamat siang, semoga sukses di Ibu. Ya, selamat siang Ibu, sama-sama, sukses juga buat Bu Eni. Selamat pagi Biko. Ini Biko, saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas-tugas Ibu dalam menghadapi dilema etika di sekolah Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan terkait kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Langsung saja Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bijikan moral yang ada di sekolah Ibu? Terima kasih Bu Dewi. Saya akan berusaha menjawab terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah. Pertama kali saya akan mengamati terlebih dahulu, lalu yang kedua nanti saya akan mencari informasi faktual untuk mendukung dari permasalahan tadi, dan yang ketiga nanti saya akan menentukan keputusan yang akan diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Berarti intinya tetap harus dicek dulu Ibu proses selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai unsur kebajikan Ibu? Saya akan mengambil keputusan terlebih dahulu. Itu terutama saya awalnya akan mengadakan kerjasama dengan rekan sejawat, utamanya karena di dalam sekolah pasti ada tim manajemen sekolah, lalu bermusyawarah nanti bagaimana caranya supaya permasalahan tadi bisa terselesaikan untuk mengambil solusi yang tepat. Musyawarah, tetap harus ada tim, ada kolaborasi. Oke. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu laksanakan dalam menghadapi hal-hal tersebut? Langkah saya pertama kali saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak untuk mendukung dari informasi yang saya dapatkan. Setelah itu nanti saya akan menganalisis dari informasi yang saya dapatkan tadi, saya analisis seperti itu. Sekali lagi tetap penggalian informasi dulu gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa sih yang selama ini teranggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Saya pertama kali akan melakukan secara spontanitas, tetapi tetap karena di sekolah itu ada tim manajemen sekolah, saya harus koordinasi dengan mereka untuk musyawarah. Saya dengar pendapatnya bagaimana untuk mengambil keputusan bersama untuk solusi yang lebih baik. Luar biasa Bu.
dalam pengambilan keputusan terkadang ada tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Dalam kasus yang Ibu hadapi, kira-kira tantangan-tantangan apa yang selama ini ada dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika Ibu? Tantangan yang saya hadapi itu jika keputusan itu kurang bisa diterima oleh yang bersangkutan. Nah, setelah itu nanti saya akan mencari solusinya bagaimana supaya dari keputusan itu bisa diterima. Saya meyakinkan ke yang bersangkutan bagaimana supaya bisa menerima keputusan yang terbaik. Dalam pengambilan keputusan itu, Ibu Iko mempunyai tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu apa tidak untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau jadwal tertentu tidak ada, tetapi jika suatu permasalahan muncul, nanti saya akan segera mengadakan koordinasi dengan teman guru yang ada dalam tim manajemen sekolah tadi. Yang penting dari permasalahan yang tadi akan segera saya tindak lanjuti, tidak menunggu waktu yang lama. Dari semua permasalahan yang selama ini Ibu hadapi, adakah faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Tentunya ada, karena kita dalam suatu komunitas sekolah itu ada tim manajemen sekolah. Saya tetap faktor pendukungnya dari rekan guru. Setelah itu nanti hasil musyawarah tadi yang terbaik, tetap saya, karena ada atasan yang lebih seorang pengawas, saya tetap minta pertimbangan apakah solusi yang tadi merupakan satu hasil keputusan di sekolah, di tim manajemen sekolah tadi sudah sesuai, seperti itu. Luar biasa begitu. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman tentang pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Ya, tentunya dari semua permasalahan pasti ada hikmahnya Bu Eni, utamanya untuk diri saya. Dan tentunya permasalahan yang terjadi itu bisa juga untuk menjadi pengalaman bagi guru yang lain. Dan tidak lupa ada dalam pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih sekali Ibu waktunya. Semoga Ibu sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Taman ini. Karena waktu yang sudah agak siang, saya pamit dulu. Terima kasih Ibu.